Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang tugas analisis struktur, tugas 3, yang dosen pengampunya adalah Ibu Erni Purwantoruan. Di sini saya, Randy, Agung Hidayat. dan saya sendiri akan menjelaskan tentang Ritter. Nah, ini adalah salah satu soalnya. Untuk mencari RA, RAV, dan RGV, yaitu menjumlahkan semua eh, P1, P2, P3, P4, yang dimana P1, P2, P3, P4-nya yaitu 34. 34 kali 4, 36. Lalu dibagi 2 sama dengan 68. Nah, untuk mencari potongan satu, yaitu sigma MD sama dengan RAV kali 64. Nah, 64 itu adalah jarak 64 ditambah sin 45 dikali 64 sama dengan 0. RAV-nya 68 kali 64 ditambah S1 kali 07 kali 6,4 sama dengan 0. Lalu S1-nya S1 kali, nah, 48 ini dari 0,7 kali 6,4. S1 kali 4,8 sama dengan negatif 544. S1 sama dengan negatif 544 dibagi 4,8. Nah, nilai S1-nya adalah negatif 121 atau tekan. Lalu untuk mencari S2, yaitu RAV dikali 3,2 ditambah S2 kali 6,4 sama dengan 0. RAV-nya 68 kali 32 S ditambah S2 kali 64. 6,4 sama dengan 0. Lalu 64 dikali 3,2 dijumlahkan menjadi 217,6 ditambah S2 kali 64. Nah, S2 kali 64 sama dengan yang ini menjadi negatif 217,6. S2 sama dengan 217 negatif 217,6 dibagi 6,4. Nah, S2-nya sama dengan negatif 34 atau tekan. Untuk mencari potongan 2, untuk mencari S4, yaitu RAV kali 6,4 dikurangi P kali 4,8 ditambah S4 kali 6,4 sama dengan 0. RAV-nya 68 kali 6,4 dikurangi, nah, P1-nya itu 34. 34 kali 4,8 ditambah S4 kali 6,4 sama dengan 0. Lalu 6,8 kali 6,4 dikalikan menjadi 435,2. 34 dikali 4,8 menjadi 5,32 ditambah S4 kali 68. Lalu S4 dikali 68 sama dengan ini dikurangi menjadi negatif 282,88. S4 sama dengan negatif 44,2 atau tekan. Untuk mencari S3, RAV sama dengan 9,6 dikurangi P1 dikali 6,4 sama dengan S2 dikali 6,4 dikurangi S3 cos
45 dikali 6,4. RAV-nya 68 dikali 9,6. P1-nya masih tetap. P1-nya 34 kali 6,4. S2-nya 34 dikali 6,4. S3-nya S3 cos 45 kali 64. 64 kali 9,6 hasilnya 652,8. Lalu 34 dikali 6,4 hasilnya 217,6. Ini juga sama, 217,6 dikurangi S3 cos 45 kali 64. Nah, S3 kali 4,52. Nah, 4,52 ini adalah cos 45 kali 64, hasilnya 4,52. Sama dengan 6 negatif 652,8. 652,8 dibagi 4,52. Hasilnya S3-nya 144 atau tarik. Untuk potongan 3, RAV dikali 9,6 dikurangi S6 dikali 64. 6,4 dikurangi P1 dikali 6,4 sama dengan 0. RAV 68 dikali 9,6 dikurangi S6 dikali 6,4 dikurangi 34,64. 64 kali 9,6 hasilnya 652,6. S6-nya diturunkan, S6 dikali 6,4 dikurangi, nah 34 kali 6,4 hasilnya 217,6 sama dengan 0. S6 dikali 6,4 sama dengan yang ini diturunkan menjadi negatif 652,6. Nah, untuk S6-nya sama dengan 101 kN atau tarik. Nah, untuk mencari S5, RAV kali 12,8. 12,8 itu dari jarak dari sini ke sini. S5 ditambah S5 sin 45 dikali 6,4 dikurangi P1 kali 9,6 ditambah 4 S4 kali 64 sama dengan 0. RAV-nya 68 dikali 68 dikali 12,8 ditambah S5 sin 45 kali 64. P1-nya 34 dikali 9,6. S4-nya negatif 44,2 dikali 64 sama dengan 0. 800. Nah, 870 ini adalah hasil dari 68 kali 12,8 ditambah S5 kali 9,6 dikurangi 326,4 dikurangi 326,4 sama dengan 0. S5 diturunkan, S5 dikali 9,6 sama dengan negatif 217,6 dibagi 9,6. Hasilnya S5 adalah negatif 63 kN atau tekan. Untuk potongan 4, mencari S8. RAV dikali 12,8 dikurangi P1 kali 9,6 dikurangi P2 dikali 3,2 ditambah S8 dikali 64. RAV adalah 68 kali 12,8. P1 adalah 34 kali 9,6. P2 ada 34 kali 3,2. S ditambah S8 dikali 64.
8, nah 64 dikali 200, maaf, 64 dikali 12,8 adalah hasilnya 870,4 dikurangi 326,4 adalah hasil dari ini, dikurangi 108 adalah hasil dari sini, ditambah S8,64. S8,64 sama dengan 400 negatif 435,2. Nah, S8 adalah negatif 435,2 dibagi 64. Hasilnya negatif 68 kN. Jadi S8 adalah 68 kN. Untuk mencari S7, RAV dikali 16 dikurangi P1 dikali 12,8 dikurangi P2 dikali 68. Maaf, dikurangi 6,4. Kurangi S7 cos 45 dikali 6,4. Dikurangi S6 dikali 6,4 sama dengan 0. RAV-nya masih tetap 68. Nah, ini 16 adalah jarak dari sini ke sini. Dikurangi P1 34 dikali 12,8, P2 34 dikali 6,4, S7 cos 45 dikali 6,4 dikurangi 101,64. 1299,2 dikurangi 435,2 dikurangi 217,6 dikurangi S7 cos 45 dikali 3,2 dikurangi 646,4 sama dengan 0. Nah, ini hasil 1299,2 adalah hasil dari dijumlahkan semua dikurangi S7 kali 32. Nah, negatif S7 sama dengan ini dikurang ini jadi 0. 0 bagi 32, 0 dibagi 3,2, S7 sama dengan 0 atau batang tarik. Nah, ini adalah potongan 8 untuk mencari S15. Negatif RBP dikali 64 dikurangi S15 sin 45 dikali 66,4 sama dengan 0. Negatif 68 sama saja sama RAV dikali 6,4 dikurangi S15 dikali sin 45 dikali 6,4. S15-nya dikali 3,2 sama dengan, nah ini adalah hasil dari perkalian yang ini. Hasilnya 435,2. S15 4352, lalu hasilnya 136 kN untuk tekan. Untuk mencari S14, RBP dikali 3,2 dikurangi S14 kali 64 sama dengan 0. RBV-nya negatif 68 kali 3,2 dikurangi S14 dikali 64 sama dengan 0. S14 dikali 6,4 sama dengan 217,6. 217,6 dibagi 6,4. S14 sama dengan negatif 34 kN atau tekan. Potongan 7 untuk mencari S12 adalah RBP dikali 6,4 ditambah P.
P4 dikali 3,2 S12 dikali 6,4 sama dengan 0. RBV negatif 68 dikali 6,4 sama dengan, nah P4-nya ini 34 dikali 3,2. S12 ditambah 6,4 sama dengan 0. 4352 435,2 435,2 adalah hasil dari ini. Ditambah 108,8 adalah hasil dari 34 dikali 3,2. Lalu dikurangi S12,6 dikali 6,4. S12 dikali 6,4 sama dengan 326,4. Nah, 326,4 dibagi 6,4 sama dengan negatif 51 kN atau tekan. Untuk mencari S13, RBV dikali 9,6 ditambah P4 dikali 6,4 ditambah S14 dikali 6,4 ditambah S13 cos 45 kali 6,4. RBV sama dengan negatif 68 dikali 9,6 ditambah P4-nya 34 dikali 64. S14-nya yang tadi negatif 34 dikali 6,4 ditambah S13 dikali 6,4 sama dengan 0. Nah, 652,8 ini adalah hasil dari perkalian ini. 217,6 adalah hasil dari 34 dikali 6,4 dikurangi 217 sama saja seperti yang ini, ditambah S13 dikali 4,8. Nah, 4,8 ini adalah cos 45 dikali 6,4, hasilnya 4,48. S13 dikali 4,48 sama dengan 652,8. 652,8 dibagi 4,48. Hasilnya S13 adalah 145 kN atau tarik. Potongan 6 untuk mencari S10, negatif RBV dikali 9,6 ditambah 4 ditambah P4 dikali 6,4 ditambah S10 dikali 6,4 sama dengan 0. Negatif 68 dikali 9,6 ditambah 34,64 ditambah S10 dikali 6,4 sama dengan 0. Ini hasilnya dari sini ditambah 217,6 hasil dari perkalian ini ditambah S10 kali 6,4 sama dengan 0. S10 kali 6,4 sama dengan 0 sama dengan 652,8. 652,8 dibagi 64. Nah, S10 hasilnya adalah 102 kN atau tarik. Untuk mencari S11, RBV dikali 12,8 ditambah P4 dikali 9,6 dikurangi S12 dikali 64 dikurangi S11 sin 45 dikali 64. 6,4 sama dengan 0. RBP-nya masih sama, negatif 68 dikali 12,8 ditambah P4 34 dikali 96 S12 seperti yang tadi sudah dihitung, hasilnya adalah negatif 51 dikali 6,4 dikurangi S11 sin 45 dikali 6,4 sama dengan 0.
Negatif 870,4 adalah hasil dari sini. Lalu 326,4 adalah hasil dari 34,96. Ini juga sama, dari penjumlahan dari perkalian sini dikurangi 11 dikali 4,48. 4,48 adalah dari sin 45 dikali 6,4 sama dengan 217,6. 217,6 dibagi 4,48. Nah, S11 hasilnya adalah negatif 63 kilonewton atau tekan. Potongan 5, negatif RB, negatif RBV, maaf ini salah penulisan, negatif RBV dikali 12,8 ditambah P4 dikali 9,6 ditambah P3 dikali 3,2 dikurangi S8 dikali 6,4. RBV-nya 68, negatif 68 ditambah 112 ditambah 4, P4-nya 34 dikali 9,6 ditambah 34 kali 32. S8-nya yang tadi hasilnya adalah 68. 68 dikali 64 sama dengan 0. Lalu ini dijumlahkan, dikalikan hasilnya adalah 870,4 ditambah 34 kali 99,6 adalah hasilnya 326,4. 34 kali 3,2 hasilnya 108,8. Negatif 68 dikali 64 hasilnya 435,2 sama dengan 0. Nah, ini dijumlahkan hingga hasilnya adalah 0. Untuk mencari S9 negatif RBV ditambah 16. Nah, 16 itu hasil dari sini ke sini. 16 ditambah P4 dikali 12,8 ditambah P3 dikali 6,4 ditambah S9 cos 45 dikali 6,4 ditambah S10 kali 6,9. RB sama dengan 68 dikali 16 ditambah P4 adalah 34 dikali 12,8, P3 adalah 34 dikali 6,4 ditambah S9 cos 45 dikali 6,4 ditambah S10-nya yang tadi adalah 102 dikali 6,4 sama dengan 0. Ini dijumlahkan hasilnya adalah negatif. Ini dikalikan hasilnya negatif 1008 ditambah 435,2 hasilnya dari 34 kali 12,8 ditambah 217,6 hasilnya dari 34 kali 6,4 ditambah S9 dikali 4,8. Nah, 4,8 ini dari cos 45 dikali 6,4 ditambah 652,8 hasil dari 102 kali 6,4 sama dengan 0. Lalu ini dijumlahkan sampai sini. Jumlahkan hasilnya adalah 1000
305,6 ditambah sama saja 1305,6 ditambah S9, koma maaf, S9 dikali 4,48 sama dengan 0. Nah, S9 sama dengan 0 dibagi 4,48. Nah, S9 hasilnya adalah 0 atau batang 0. Nah, yang hasil tadi lalu dipindahkan ke tabel seperti ini. Selanjutnya yang nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Hidayat akan menjelaskan tentang titik buhul. Yang pertama kita di sini diketahui yaitu P sama dengan 20,04. Kemudian sigma MB sama dengan RA dikali jarak dari A ke B yaitu 21,6 dikurangi P yaitu 20,04 dikali jarak dari A ke tengah atau ke titik D 10,8. Kemudian RA sama dengan 21,643 yaitu dari 20,04 dikali 10,8 yang hasilnya seperti ini. Dibagi 21,6 sama dengan 10,02 kilonewton. Gaya tarik. Selanjutnya sigma MB sama dengan min RB dikali jarak dari B ke A ditambah P 20,04 dikali 10,08 yaitu jarak dari B ke D. Selanjutnya RB sama dengan min 216,423 yaitu hasil dari 20,04 dikali 10,8 yang hasilnya seperti ini dibagi 21,6. Karena di sininya negatif jadi karena di sini positif jadi berpindah ruas jadi negatif sama dengan 10,02 gaya tarik. Selanjutnya checking sigma P sama dengan RA tambah RB dikurangi P. RA yaitu 10,02 ditambah RB yaitu 10,02 dikurangi P yaitu 20,04 sama dengan 0. Selanjutnya D1 diketahui gayanya dan A1 diketahui memiliki gaya 0. Selanjutnya mencari buhul A yaitu D1, C1, B1 yang batang yang mengenai buhul A. Sigma Pi sama dengan 0, D1 ditambah C1. Karena C1-nya vertikal, jadi sin menggunakan sin. Sin 45 ditambah RA sama dengan 0. C1 sama dengan D1 yaitu sudah diketahui di sini 0 dikurangi C1 sin 45 yaitu 10 min 10,02 maaf ini RA yaitu 10,02 dibagi sin 45 yaitu min 14,18 kilonewton yaitu batang tekan. Selanjutnya sigma H B1 ditambah C1 cos 45 ini menggunakan cos karena horizontal. B1 sama dengan C1 cos 45 B1 yaitu min C1 yang sudah diketahui tadi cos 45 sama dengan 10,02 kilonewton yaitu batang tarik.
Selanjutnya kita mencari buhul G. Sigma buhul G. Batang A1, C1, D2, dan A2 yang mengenai titik G. Sehingga sigma pi sama dengan 0, D2 ditambah C1 sin 45 sama dengan 0. D2 min C1 sin 45. Min C1 sudah diketahui, sehingga kemudian D2, maaf ini ada kesalahan, seharusnya min 14,18 sin 45. D2 sama dengan 10, min 10,02 kilonewton gaya tarik. Batang tarik. Selanjutnya sigma H sama dengan 0, A1 tambah A2 tambah C1, A1 tambah A2 tambah C1 cos 45 sama dengan 0. Karena batang A2 horizontal, yaitu menggunakan cos. Kemudian min C1 cos 45 ditambah 0. C1 sudah diketahui, yaitu 14,18 cos 45. A2 sama dengan 10,02 kilonewton. Seperti yang di atas tadi, selanjutnya titik buhul C. Sigma pi sama dengan 0, C2 sin 45 dikurangi D2 sama dengan 0. C2 sama dengan D2 sin, karena vertikal jadi menggunakan sin 45, bagi maksud saya sin 45 sama dengan 10,2 sin 45. Hasilnya maaf, sigma H hasilnya 14,18 kilonewton kayak batang tarik. Sigma H sama dengan 0, B1 kurangi B2 dikurangi B1 tambah C2 cos 45 sama dengan 0. B2 sama dengan B1 dikurangi C2 cos 45. Karena B2-nya horizontal, itu menggunakan cos. B2 sama dengan 10,02 dikurangi 14,18 cos 45. Hasilnya B2 sama dengan 10,02 dikurangi 10,02 sama dengan 0. Titik buhul H, yaitu sigma pi sama dengan 0, D3 kurangi C2 sin 45 sama dengan 0. D3 karena pindah ruas, jadi C2-nya positif. C2 sin 45, D3 sama dengan 14,8 sin 45, D3 hasilnya 10,02 kilonewton batang tarik. Sigma H sama dengan 0, A3 kurangi A2 kurangi C2 cos 45. Karena horizontal sehingga menggunakan cos. A3 sama dengan 10,2 tambah 14,18 cos 45. A3 yaitu 10,02 ditambah hasil dari 14,18 cos 45, yaitu 10,02 sama dengan 20,04 kilonewton batang tarik. Selanjutnya titik buhul D. Sigma pi sama dengan 0, C3 sin 45 sama dengan D3, maksud saya kurangi D3 dikurangi P. C3 sama dengan D3, karena pindah ruas jadi positif,
P itu dibagi sin 45 sama dengan 10,02 ditambah 20,04 sin 45 hasilnya 30,06 sin 45. C3 sama dengan 42,52 kilonewton yaitu batang tarik. Selanjutnya sigma H sama dengan 0, B3 tambah B2 tambah C3 cos 45 sama dengan 0. B3 sama dengan 0 dikurangi, karena ini berpindah rubah jadi tadinya positif jadi negatif, dikurangi B2. B2 sudah diketahui di atas tadi, yaitu 0, yaitu 0, dan C3-nya sudah diketahui di atas tadi yaitu 42,52 cos 45. B3 sama dengan min 30,06 gaya tekan. Titik buhul I. Sigma Pi sama dengan 0, D4 kurangi C3 sin 45 sama dengan 0. D4 sama dengan, karena pindah ruas dari negatif menjadi positif, C3 sin 45. D4 sama dengan 42,52 sin 45. Hasilnya D4 min 30,06 kN yaitu batang tekan. Sigma H sama dengan 0, A3 kurangi, maksudnya A4 dikurangi A3 kurangi C3 cos 45 sama dengan 0. A4 sama dengan A3 ditambah C3 karena negatif jadi positif berpindah ruas cos 45. A4 sama dengan 20, A3-nya itu 20,04 dan C3-nya yaitu 42,52 cos 45 sama dengan A4 50,10 kN yaitu batang tarik. Selanjutnya mencari titik buhul E. Sigma Pi sama dengan 0, C4 sin 45. Di sini kita mencari C4. C4 sin 45 kurangi D4 sama dengan 0. Pindah ruaskan jadi C4, D4 negatif positif, sin 45 sama dengan 30, D4 30,06, sin 45 hasilnya 42,52 kN yaitu batang tarik. Sigma sama dengan 0, B4 tambah B3. Sini kita maksudnya akan mencari B4. B4 tambah B3 tambah C4 cos 45 berpindah ruas dari positif menjadi negatif. B4 sama dengan min B3 dikurangi dikurangi C4 cos 45. B3 tadi sudah diketahui di atas yaitu min 30,6 kurangi 42,52 cos 45 sama dengan B4 yaitu 30,06 dikurangi 30,06, B4 hasilnya 0. Selanjutnya titik buhul J. Titik buhul J kita akan mencari D5. D5 sama dengan C4 sin 45 sama dengan 0. D5 sama dengan dari negatif menjadi positif berpindah ruas C4 sin 45. D5 sama dengan 42,52 sin 45. Hasilnya D5 30,06 kN yaitu gaya tarik. Selanjutnya hasil dari pencarian titik buhul tadi dimasukkan ke dalam tabel. Gaya tarik yang positif dan gaya tekan yang negatif. Di sini sudah diketahui A1-nya yaitu 0 gaya tarik, A2-nya 10,02 karena positif jadi gaya tarik, A3-nya 20,04 gaya tarik, A4-nya 50,1 gaya tarik, dan B1-nya 10,02 juga gaya tarik, dan juga B2 kosong gaya tarik. Kemudian B3-nya min 30,06 itu gaya tekan. B4-nya 0 gaya tarik,
satunya 14,18 kan negatif 14,18 sehingga menjadi gaya tekan. C2-nya 14,18 karena positif jadi gaya tarik. Dan juga seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Cremona. Pertama-tama kita mencari RAP tambah RBP dengan 20,04 sehingga RAP-nya sama RBP-nya bagi 2 dibagi sama dengan 10,02 ton. Potongan B yaitu B4 dan D5 itu dari potongan sini diputar searah jarum jam sehingga B4 memiliki gaya 0 dan juga D5 jarak dari sini ke sini yang batang dari sini ke sini yang hasilnya D5 itu min 10,02 ton yaitu gaya tekan. Potongan J sama dengan C4 ke potongan dari sini itu diputar lagi searah jarum jam sehingga menghasilkan potongan seperti ini dan dari potongan J terdapat batang C4 dan A4. C4-nya yaitu C4-nya itu jarak dari sini ke sini yang jaraknya itu 141,7 ton. Karena positif jadi gaya tarik. Selanjutnya 4 jarak dari sini ke sini yaitu min 100,2 ton. Karena negatif menjadi gaya tekan. Selanjutnya potongan E. Potongan E. Potongan E terdapat batang B3 dan D4. Batang B3 yaitu jarak dari sini ke sini yang hasilnya 100,2 ton karena positif menjadi gaya tarik. Kemudian gaya D4 yaitu jarak dari sini ke sini di sini D4-nya negatif 142 ton yaitu gaya tekan. Potongan I. Di potongan I terdapat batang C3 dan C3 dan C3. Batang C3-nya yaitu jarak dari sini ke sini sehingga ditemukan hasil 141,7 ton karena positif jadi gaya tarik. Kemudian A3-nya di sini A3-nya negatif jadi hasilnya jaraknya yaitu min 200,4 ton karena negatif menjadi gaya tekan. Potongan D. Di potongan D diputar searah jarum jam. Kemudian terdapat batang D3 dan B2. D3 yaitu min 100 maksud saya 100,2 ton. Jarak dari sini ke sini hasilnya 100,2 ton ya karena positif jadi gaya tarik. Kemudian batang B2-nya itu diketahui jarak dari sini menuju sini hasilnya 200,4 ton karena positif juga gaya tarik. Selanjutnya potongan H. Potongan H di potongan H
maksud saya di titik A terdapat C2 dan A2 yang belum diketahui, sehingga kita akan di sini akan mencari C2 dan A2. C2 yaitu jarak dari sini ke sini, karena negatif sama dengan 1,7 ton, karena negatif menjadi gaya tekan. A2 yaitu min 100,6 ton, jarak dari sini ke sini. Maaf, tadi C2 harusnya jarak dari sini. Benar maksud saya. A2-nya itu jarak dari sini ke sini min 100, karena negatif. A2-nya itu min 100,16 ton, yaitu gaya tekan. Potongan C, potongan C yang terdapat di titik C yaitu batang B1 dan D2. B1 itu dari jarak dari sini ke sini, sehingga hasilnya 100,26 ton karena positif jadi tarik, dan juga D2 jarak dari sini ke sini 100,2 ton gaya positif gaya tarik. Potongan G, selanjutnya potongan G yaitu C1 sama dengan C1 jarak dari sini ke sini, karena C1 negatif, jadi negatif 141 dikurangi 7 ton, dan negatif gaya tekan sama dengan A1. A1-nya yaitu 0, memiliki gaya 0. Potongan A memiliki D1-nya. Di potongan A terdapat D1 yang belum diketahui, karena gayanya D1 0, sehingga D1 sama dengan 0. Kemudian hasil dari potongan-potongan batang tadi dimasukkan ke dalam tabel. Di sini hasilnya A1 0, karena positif, karena tidak negatif yaitu 0, itu gaya tarik. Kemudian A2-nya 100,16 karena negatif gaya tekan. A3-nya 200,4 karena negatif sama jadi gaya tekan. A4-nya 100,2 karena negatif juga jadi gaya tekan. Kemudian B1 di sini positif 100,26 itu gaya tarik, dan juga B2 200,4 gaya tarik. B3 100,2 positif juga gaya tarik, dan B4 0 gaya tarik. C1 141,7 gaya tarik, dan C2 min 141,7 gaya tekan. C3 141,7 gaya tarik. C4 141,7 gaya tarik. D1 0 gaya tarik. D2 100,2 gaya tarik karena positif. D3 100,2 karena positif juga, karena jadi gaya tarik. Kemudian D4 100 dan D4 dan juga D5 itu min 100,2 gaya tekan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan karena ada keterbatasan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. N. Yang di crop ya. Iya, Ji. Tapi bisa simpen nih teh. Coba coba.